Kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang fitur layanan online di website DJP online dan aplikasi M-Pajak. Iya, Iya, sesuatu mungkin yang agak-agak asing mungkin ya, rekan Iwan. Agak asing mungkin, apalagi nih bagi para wajib pajak yang agak-agak senior. Iya, kalau wajib pajak yang milenial. Iya, milenial kayaknya udah familiar mungkin ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan website DJP online pajak itu dan aplikasi M-Pajak serta apa manfaatnya? Berikut akan dijelaskan oleh Pak Aprianto Setiawan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bunda Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang. Ya, ini tema kali ini memang tema yang sedikit milenial. Jadi kita merambah ke milenial, kita menyampaikan terkait fitur-fitur yang ada di DJP online dan M-Pajak. Jadi memang ke depan ini arah dari Direktorat Jenderal Pajak memang arahnya kita ke digital. Jadi terkait dengan layanan yang akan diberikan itu sebisa mungkin kalau memang bisa digitalisasi semua. Nah, aplikasinya ada dua yang kita menggunakan. Jadi kita menggunakan kalau di web base itu menggunakan pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Nah, ini yang web based, jadi kita pakai internet. Tapi ada juga yang kita menggunakan aplikasi. Kita sekarang kan kebanyakan kita menggunakan gadget ya. Nah, jadi kita bisa unduh di situ M-Pajak. Memang ini ada dua aplikasi. Jadi untuk yang di gadget menggunakan M-Pajak, kalau menggunakan web ya kita menggunakan pajak.go.id dan djponline.pajak.go.id ya. Nah, terkait apa yang membedakan, memang di situ ada fitur-fitur yang ada yang di DJP online ada, di M-Pajak nggak ada, gitu. Tapi secara garis besar untuk terkait dengan aplikasi online ini ada yang namanya kalau untuk di DJP online ada terkait dengan fitur-fitur terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan. Jadi informasi peraturan perpajakan wajib pajak bisa mencari di pajak.go.id dan DJP online-nya. Yang kedua fitur yaitu profil. Jadi di situ ada profil kita. Nah, kita mengetahui informasi terkait dengan wajib pajak udah ada di situ. Nah, ada juga fitur terkait dengan pembayaran. Jadi untuk membuat kode billing wajib pajak bisa membuat kode billing di fitur DJP online. Nah, ada fitur lagi, fitur untuk pelaporan pajak. Nah, fitur pelaporan pajak baik karyawan maupun yang usahawan bisa dilakukan secara online. Dan yang mungkin yang jarang diakses itu adalah fitur layanan. Nah, di situ ada fitur layanan wajib pajak misalnya untuk membuat surat keterangan fiskal. Nah, itu secara otomatis Bunda. Jadi kita hanya mengeklik kalau memang sudah memenuhi otomatis suratnya keluar. Jadi tinggal tidak perlu tinggal ngeprint sendiri digunakan. Biasanya untuk apa Bunda? Misalnya kayak untuk kita mau pengadaan, biasanya diminta untuk surat keterangan fiskalnya. Itu tinggal wajib pajak tinggal mengeprint sendiri dari aplikasi DJP online. Tanpa kita mengisi permohonan, tanpa kita datang ke kantor pajak sudah otomatis akan keluar. Udah ada nomornya, udah ada tanda tangannya elektronik. Iya, asalkan si wajib pajak memang sudah resmi gitu ya. Yang penting apa kewajiban perpajakannya terpenuhi. Apa itu udah lapor 2 tahun terakhir. Terus tidak punya tunggakan, otomatis surat itu akan keluar. Nah, selain layanan surat keterangan fiskal, ada layanan surat keterangan PP 23 atau UMKM. Bagi wajib pajak yang UMKM butuh surat keterangan bahwa dari pajak ini UMKM menggunakan tarif UMKM, maka bisa kita memperoleh suratnya itu. Dan itu juga langsung otomatis Bunda. Selama syarat-syarat tadi terpenuhi, otomatis akan keluar. Nah, kalau nggak terpenuhi lah harus dipenuhi dulu. Berarti harus lapor SPT tahunan. Nah, itu fitur-fitur yang ada di secara garis besar fitur-fitur yang ada di DJP online. Termasuk bagi kita mungkin masyarakat yang menjual tanah dan bangunan.
itu ada fitur namanya EPHTB. Jadi untuk memvalidasi pembayaran PPh pengalian tanah dan bangunannya. Nah, itu juga secara otomatis. Kalau dulu awalnya hanya untuk notaris yang bisa melakukan, sekarang wajib pajak bisa melakukan sendiri. Oke, seorang yang bertransaksi langsung Iya, yang bisa bertransaksi langsung bisa mengisi NOP-nya, mengisi di situ ada isiannya, nanti keluar. Lah keluar surat dari pajak, lah itu yang akan digunakan untuk ke BPN untuk sertifikat ganti nama sertifikat atau naik sertifikat dari HGB ke HM gitu. Nah, itu kan kadang butuh surat dari pajak. Nah, itu suratnya juga bisa. Jadi tidak harus ke notaris, wajib pajak bisa mengurus sendiri, dan itu otomatis juga lewat DJP online. Itu fiturnya ada namanya EPHTB. Oke. Kedua jalur ini Pak Apri, apakah nanti bisa bertemu atau misalnya seorang wajib pajak yang sudah masuk di awal di aplikasi atau di website pajak.go.id itu secara terus-menerus harus di situ gitu, atau misalnya ketika dia masuk di pajak.go.id kemudian dia masuk di aplikasi M nanti akan ketemu. Ya. Jadi memang aplikasi ini sinkron, Bunda. Walaupun memang fiturnya nggak semua fitur ada. Paling lengkap memang di DJP online. Karena web base itu memang paling lengkap. Tapi di M Pajak kita waktu mau mengakses M Pajak itu juga menggunakan passwordnya DJP online. Nah, cuma ada beberapa fitur yang di M Pajak itu nggak ada. Misalnya apa? Fitur lapor. Fitur lapor itu nggak ada jadi kita kalau banyak masyarakat, Pak saya mau lapor gitu, udah download M Pajak, saya mau lapor di sini M Pajak, nggak bisa, karena belum ada fitur di situ di M Pajak fitur untuk pelaporan. Mungkin ke depan mungkin ada, tapi untuk pembayaran bisa, Bunda. Jadi untuk pembikinan billing itu bisa. Untuk layanan misalnya di sini layanan pembuatan surat keterangan fiskal juga ada. Jadi kalau saya membuat surat keterangan fiskal di M Pajak, nanti saya buka di DJP online itu terkonek. Ada recordnya, tinggal diunduh lagi. Mau ngunduh dari DJP online lewat komputer bisa. Walaupun saya bikin pagi tadi coba bikin di M Pajak. Iya, di aplikasi. Iya, di aplikasi. Waktu saya buka DJP online saya, surat keterangan fiskalnya juga ada di DJP online. Saya tinggal download dari komputer, saya print sendiri gitu. Mungkin kalau dari sini kan kesulitan yang ngeprint gitu. Nah, itu bisa. Jadi terkonek antara M Pajak dan DJP online. Cuma memang dari sisi fitur lebih banyak di DJP online, Bunda. Jadi M Pajak ini masih terbatas fitur-fiturnya. Tapi secara garis besar fitur untuk pembuatan pembuatan billing, aturan, terus layanan itu beberapa sudah ada, termasuk layanan untuk membuat surat keterangan fiskal dan layanan untuk terkait dengan SK PP 23 untuk UMKM itu sudah ada. Aplikasinya Google Play Store ada, Pak? Iya, di Google Play Store tinggal di klik M Pajak gitu, M strip pajak nanti di download. Nah, akan keluar. Udah masuk di Play Store. Jadi nanti tinggal Bunda bisa bisa mendownload aplikasinya, diinstal, nanti aktivasi. Nah, aktivasinya itu nanti terhubung dengan email karena nanti ada kode, biasalah kode yang dimasukkan di email gitu, Bunda. Artinya secara garis besar aplikasi M Pajak bisa offline ya? Iya, bisa offline. Sedangkan kalau aplikasi M Pajak juga pasti terhubung dengan internet, Bunda. Karena kita akan masuk ke servernya DJP gitu. Begitu. Jadi dua-duanya ini memang membutuhkan koneksi internet ya. Jadi untuk kita bisa masuk itu memang harus ada internetnya gitu, Bunda. Nah, lalu ketika dua jalur ini sama, saya masih belum pahamnya di situ, Pak. Ini tadi aplikasinya juga lebih lengkap di pajak.go.id. Nah, lalu apa yang melatar belakangi sehingga aplikasi M Pajak ini juga diciptakan? Maksud saya, kenapa tidak satu supaya tidak bikin bingung? Jadi memang gini, kalau kita web base, kadang waktu kita pergunakan di gadget itu nggak enak kelihatannya. Ya, pasti tampilannya juga nggak nyaman. Lah,
Makanya adanya M-Pajak ini memang fiturnya fitur yang sesuai dengan gadgets. Jadi kalau kita kalau pakai HP lebih enak menggunakan M-Pajak. Nah, untuk fitur-fiturnya. Tapi kalau kita menggunakan website komputer lebih enak menggunakan DJP online. Gitu. Itu aja sih Bunda. Jadi kalau isinya hampir sama. Makanya di M-Pajak belum ada fasilitas untuk pelaporan. Karena belum dikembangkan untuk gadgetnya itu. Nah, gitu. Oke. Artinya hanya ingin mempermudah ya Pak ya, Ya, mempermudah jadi bagi mempermudah. Iya, bagi para wajib pajak bisa di mana saja begitu. Iya. Kalau ingin membuka, melaporkan atau membuat layanan lainnya itu melalui Android. Iya. Tidak harus nunggu di rumah gitu ya. Iya. Nah, karena kan PC nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau laptop agak-agak susah begitu. Oke, baik. Lalu untuk masuk ke akses layanan secara online ya, apakah ada ketentuan atau bagaimana jalurnya Pak agar para pengguna dari aplikasi M-Pajak ini dengan mudah dapat mengakses ini? Ya, terkait untuk awal bagi pengguna awal itu kan untuk bagaimana kita bisa mengakses baik DJP online maupun M-Pajak ini. Yang pertama yang memang harus disiapkan adalah e-fin, karena kita ingin pengguna ini aman ya dari sisi keamanan ya. Keamanan ini yang harus harus disiapkan adalah e-fin. Nah, terkait dengan persyaratan-persyaratannya apa gitu, mungkin Mbak Vivit bisa menjelaskan gitu. Terkait proses untuk memperoleh e-fin itu. Monggo Mbak Vivit. Oke, Mbak Vivit, silahkan. Ya, baik. Ini untuk yang pertama kali kita jelaskan dulu yang untuk M-Pajak. Setelah wajib pajak download aplikasinya, ada fitur daftar di situ. Nah, untuk pendaftarannya hampir sama dengan DJP online. Kita memasukkan nomor NPWP dan kemudian e-fin. Kemudian ada link untuk kita set password seperti itu. Nah, untuk e-fin-nya sendiri apabila wajib pajak belum memiliki, bisa daftar langsung ke kantor pajak terdekat atau KP2 KP Play Hari, atau bisa juga via WA. Kita bisa melayani pendaftaran e-fin via WA admin. Persyaratannya apabila untuk yang wajib pajak orang pribadi yaitu formulir e-fin, terus fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Biasanya kalau melalui WA ada tambahan yaitu wajib pajak foto bersama dengan KTP dan NPWP-nya untuk membuktikan. Tadi foto bersama keluarga. Karena untuk verifikasi bahwa orang tersebut memang nyata betul. Terus kemudian kalau yang badan usaha, formulir ditandatangani dan dicap stempel, kemudian akta, fotokopi akta, dan KTP NPWP pengurus dan NPWP badan usaha. Kemudian kalau sudah mempunyai e-fin barulah bisa untuk daftar di DJP online ataupun di M-Pajak. Prosesnya sama. Seperti itu. Iya, artinya kalau sudah punya e-fin, asal ingat ya. Betul. Biasanya begini ya. Lupa. Iya, lupa password. Betul. Itu kacau sekali. Ya, Jadi sandingnya harus sama nih ya. Pajak di DJP online-nya ya sama dengan aplikasi yang sama. Sama. Nggak bisa Iya. connect ya. Nggak bisa connect berarti dia. Nah, lalu tadi formulir diisi dengan lengkap dan harus ditandatangani. Berarti dia harus di-print dulu. Betul, kami ada PDF yang bisa langsung diisi. Jadi PDF yang bisa langsung diisi ada juga. Kalau via WA admin. Seperti itu Bunda. Lalu ditandatangani, lalu di-scan lagi dikirim. Di-scan bisa. Oke. Iya. Artinya fotokopi KTP juga bisa pakai scanner ya. Betul. Bisa via scan. Selain di Android, App Store juga ada Pak buat iPhone. Untuk iPhone. Kan biasanya Android kan. Iya, biasanya Android. Iya. Kan banyak. Iya, yang App Store udah masuk juga. Di Play Store udah masuk sih. Tapi kalau untuk iPhone saya belum nyoba. Soalnya saya nggak punya iPhone. App Store-nya kan beda Pak ya. Sama Pak. Saya ketanyakan juga saya nggak punya. Iya. Karena saya belum punya. Tapi secara garis besar memang harusnya itu udah ada ya. Karena basisnya juga HP ya, gadget ya. Jadi memang aplikasinya pasti akan disesuaikan juga untuk yang iPhone itu.
Karena juga di DJP online pun kalau kita pakai MacBook juga bisa juga kan. Nah, walaupun aplikasinya antara laptop biasa dengan MacBook kan beda nggak sistemnya ya. Ya itu juga bisa juga gitu, Bunda. Oke, baik. Mbak Pipit, tadi kan kunci pertamanya tadi Epin ya. Iya, betul. Kunci pertamanya Epin. Nah, lalu kalau misalnya ini seperti yang saya sampaikan tadi, pernah bikin Epin tapi lupa gitu, adakah di dalam aplikasi begitu untuk kita mencari tahu Epin kita sendiri, tidak usah datang ke kantor pajak? Sebenarnya kalau info Epin bisa didapatkan, tapi kalau pertama kali masuk tapi kalau lupa Epin-nya kan harus minta dulu ke kantor pajak, otomatis tetap pertama datang ke kantor pajak untuk memang harus lupa, datang. betul. Atau misal kalau masih ingat password M-Pajak atau password DJP online kan nggak perlu Epin kan, itu bisa langsung masuk. Oh, artinya ada dua kunci. Ada dua kunci, satu Epin, satu langsung password DJP online, password akun DJP online atau M-Pajak. Apabila lupa sama password akun DJP online barulah diminta Epin. Epin kan untuk pendaftaran awal atau lupa password aja. Seperti itu. Memang Epin ini khusus ya Bunda. Jadi memang harus awal ini yang pertama karena demi keamanan. Jadi pertama unsurnya karena demi keamanan Epin ini digunakan. Nah, Epin ini hanya sekali aja. Jadi kita minta kita gunakan kalau kita simpan gitu kan. Kalau mungkin dicatat ya nomor HP kita simpan. Kalau nanti dibutuhkan, kalau lupa password itu dibutuhkan. Karena kadang-kadang kan dibutuhkannya Epin ini tidak setiap hari, tidak setiap minggu begitu. Nah, itu biasanya yang ya makanya itu biasanya itu kita kasih catatan sendiri gitu. Kalau enggak wajib pajak nyatet sendiri Epin-nya. Karena itu yang dibutuhkan untuk mereset passwordnya gitu Epin. Nah, selain itu sebenarnya di M-Pajak kalau kita belum login itu ada namanya Epin gitu. Nah, nanti ada petunjuknya di situ untuk kita meminta Epin. Jadi kita bisa masukkan nomor NPWP, terus masukkan KTP, terus nanti ada prosesnya. Setelah itu baru ngisi detail profil kita. Nah, nanti setelah itu di M-Pajak ada namanya untuk kita foto. Nah, setelah kita diminta untuk foto di M-Pajak, nanti akan diproses sama M-Pajak gitu. Untuk pemberian Epin-nya gitu. Oke. Perasaan masih cukup rumit ya. Perasaan masih cukup rumit karena memang mungkin demi keamanan ya. Ya, karena memang demi keamanan sih. Kalau dari sisi kami demi keamanan karena Bunda kenapa harus aman gitu kan? Karena di SPT di data kita kalau kita sudah lapor SPT data kita itu semua data ada di pajak gitu. Iya, betul. Wajib pajak ngisi punya harta apa aja, punya akan ketahuan. Ada gitu ketahuan. Ya. Takutnya kalau bisa dibuka oleh orang lain, nanti data-data wajib pajak bisa diketahui. Oh ternyata Pak ini punya ini Bang Iwan punya harta banyak ternyata ya gitu diam-diam gitu. Sekali. Iya, ini tadi yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Kenapa Dirjen Pajak atau kantor KP2KP Plehari tidak membuat buku daftar Epin para wajib pajak? Iya. Dulu kan kalau nomor telepon kan ada Pak. Nomor telepon ya. Bahkan se-Indonesia begitu. Jadi ketika lupa mudah nyari di situ gitu kan. Iya, kayak buku Yellow Pages. Iya. Nah, itu tadi saya maksud. Epin ini karena dia tidak sangat jarang digunakan. Ini yang sering membuat banyak teman-teman yang pasti lupa Epin-nya. Iya, benar. Iya. Jadi memang kita dari sisi keamanan sih Bunda. Kenapa kita nggak tampilkan atau kita bikin daftarnya karena sisi keamanan. Kalau itu kami tampilkan, nanti tiba-tiba ada wajib pajak mengganti passwordnya punyanya orang lain gitu kan dan mencuri datanya, itu yang salah kami. Nah, makanya karena perpajakan ini sifatnya rahasia gitu, makanya kita lebih kecenderungan ke keamanannya. Makanya keamanannya itu dari mana? Dari Epin. Epin yang tahu siapa? Wajib pajaknya sendiri. Kalau nanti ada yang bisa mengakses, ya kemungkinan adalah Epin itu mungkin diberitahukan ke pegawainya atau ke anaknya sehingga orang lain bisa mengakses. Karena selain itu ya nggak bisa yang mengakses gitu. Oke.
Jadi memang apa ya, dibuat sedemikian rupa ya Pak ya, dibuat sedemikian rupa agar mempermudah, tapi di sisi lain juga dapat menjaga keamanan. Jadi orang lain kalau sudah aman kan bisa trust ya. Kalau nggak aman kan kita gimana mau percaya gitu. Nanti nanti dataku bisa diintip sama orang, bisa disalahgunakan oleh orang. Nah gitu. Itu yang perlu kita garis bawahi. Karena ada sebagian yang mengeluh Pak, susah banget juga katanya pakai e-pin, pakai password, pakai sandi, pakai apa gitu kan. Nah itu dia juga yang perlu kita sampaikan kepada para pendengar kita, khususnya para wajib pajak ya, untuk juga kita memahami. Di sisi lain Dirjen Pajak ingin memberikan kemudahan ya, tapi di sisi lain juga tetap harus menjaga keamanan dan kerahasiaan. Emang mau gitu ya diketahui orang gitu ya teman yang dimiliki. Sebenarnya sih kalau orang tahu juga nggak apa-apa, cuman kadang-kadang orang yang tahu yang tidak bertanggung jawab ya Pak yang tidak bertanggung jawab sehingga nanti akan memikirkan untuk melakukan berbagai hal yang menyalahi aturan seperti itu ya. Nah itu yang wajib dipahami ya oleh para wajib pajak. Baik. Nah lalu syarat tadi sudah terpenuhi Pak, sudah didapat syaratnya. Nah lalu bagaimana cara login ke website atau M-Pajak? Apakah otomatis atau bagaimana begitu? Jadi kalau kita cara loginnya, jadi yang pertama memang kita mengakses aplikasinya. Aplikasinya djponline.pajak.go.id untuk yang website tadi. Nah, dari aplikasi itu kalau memang belum mendaftar, maka bisa daftar. Nah, nanti setelah daftar itu masukkan NPWP dan EV-nya. Nanti baru bikin password. Kalau sudah bikin password, nah password itu yang digunakan. Nah, password ini makanya kalau bikin password ini yang penting jangan terlalu rumit gitu kan. Maksudnya ya yang mungkin dipakai tapi jangan mudah ditebak ya. Jangan mudah ditebak tapi jangan berbeda dengan password yang lain. Misalnya kan kita juga punya ya password untuk email gitu, untuk password mungkin aplikasi di kantor apa gitu. Nah biasanya lebih mudah disamakan dengan password itu. Nah, karena kalau beda-beda semua bingung ini yang mana ya gitu. Itu ya. Tetap memang masuk ini ditolak ya. Jadi salah katanya, password Anda salah. Passwordnya lebih baik disamakan dengan password passwordnya emailnya atau apa, jadi biar lebih mudah. Nah, kalau sudah bisa masuk baru bisa mengakses aplikasi-aplikasi. Begitu juga di M-Pajak. Di M-Pajak hanya butuh password. Jadi kalau udah ada DJP online sudah masuk, password yang digunakan di M-Pajak adalah password yang sama dengan DJP online-nya. Jadi cuma satu kali kita istilahnya satu kali kita registrasi bikin password lah. Password itu bisa digunakan untuk di M-Pajak. Nah, cuma waktu mengakses M-Pajak biasanya nanti ada kayak feedback untuk memasukkan angka. Jadi kayak di Google ya. Jadi kita masukkan angka yang kita dikirim dari pajak ngirim ke email. Nah, kita masukkan nanti baru bisa mengakses gitu. Itu hanya keamanan aja. Gitu. Anda bukan robot ya. Ya, biar bukan robot ya. Biar ketahuan gitu ya kalau bukan robot. Nah, lalu Pak, baik di DJP online atau di M-Pajak ini, apakah ketika mereka mengakses, kemudian mereka me-entry, lalu tidak selesai, apakah ini nanti bisa di-save secara offline atau bagaimana? Nah, jadi kalau tadi saya mencoba, mencoba untuk melakukan permohonan. Jadi kalau kita sudah menginput belum selesai, nanti waktu kita akses bisa lagi. Nah, terkait dengan memasukkan kunci lagi. Ya, masukkan kunci lagi, tapi nanti recordnya masih ada. Nah, termasuk di sini untuk pelaporan. Jadi kalau pelaporan itu kuncinya kalau di pelaporan itu akan masuk ke draft itu kalau sudah hampir selesai. Tapi kalau kita mengisi belum sampai selesai, itu belum sampai surat pernyataan, maka akan mengulang Bunda. Jadi walaupun kita baru isi sebentar, tapi nanti next sampai surat pernyataan. Tapi nanti jangan dikirim. Nah, nanti kalau sudah kayak gitu, nanti kita mulai lagi tapi udah ada isinya. Gitu. Tapi kalau belum sampai surat pernyataan, nah itu nanti akan hilang. Akan mengulang dari awal pengisiannya. Dan fitur yang ada di DJP online itu memudahkan terutama untuk pelaporan pajak ya. Untuk pelaporan pajak itu akan mengambil data dari tahun lalu. Jadi misalnya harta tahun lalu diambil aja. Harta tahun lalu yang saya laporkan ini udah ada Bunda.
tinggal kita mereview aja. Ini Oh, masih ini butuhnya enggak gitu ya? mobilnya masih ada. Iya, Oh, iya, ini masih. mobilnya Berarti udah menurunkan dijual. harga, iya, menurunkan harga taksiran. Iya. Heeh. Jadi oh ini mobilnya udah dijual berarti dihapus. Oh dari sini oh saya nambah tahun ini beli motor. Rumah, Itu tinggal ditambahkan aja. Tapi data tahun lalu sudah ada. Misalnya oh tabungan tahun kemarin cuma 1 juta. Oh ini sekarang 100 juta. Tinggal diubah nilainya jadi 100 juta gitu. Jadi datanya sudah ada, data harta, data hutang, termasuk data keluarga itu sudah ada, Bunda. Jadi datanya udah Data-data ada, tinggal dasar berarti sudah ada begitu iya, ya? jadi udah ada, kita nambah tinggal atau ngurang atau merubah taksiran ya, gitu ya untuk laporan. gitu. Jadi mau nambah atau ngurang gitu ya. Data keluarga oh tambah anak gitu ya udah tinggal ditambahkan. Tambah istri enggak ya, Pak? Lah, itu kayaknya pertanyaan yang ditunggu Bang Iwan. Saya udah sebenarnya saya mancing-mancing gitu. Bang Iwan kok nggak komen gitu, kayaknya ternyata takut istri juga gitu. Dan sekarang apa sebelum mudah ya Pak ya, semua dalam genggaman handphone ya Pak ya. Jadi apakah di M-Pajak ini juga bekerjasama dengan perbankan Pak? Karena kan semuanya biar semua wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya terhadap pajak. Ya, jadi memang kalau untuk dengan perbankan tidak langsung connect kita. Jadi sistemnya untuk pembayaran kita adalah di M-Pajak itu membuat billingnya. Jadi kalau membayar pajak itu kita harus membuat billing dulu, nanti baru bayarnya bisa ke bank atau lewat internet banking gitu. Nah, pembuatan kode billing biasanya kan wajib pajak harus datang ke kantor pajak gitu atau enggak WA gitu. Sebenarnya pembikinan kode billing ini bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak, mau lewat M-Pajak maupun lewat DJP online. Nah nanti setelah dapat kodenya baru kita bayar. Jadi kalau kita mau bayar pajak pun nggak beranjak dari rumah pun bisa. Jadi kita bikin kode pembayaran lewat DJP online atau M-Pajak, nanti bayarnya pakai internet banking, udah selesai. Buktinya semuanya ada. Jadi kita tinggal save aja buktinya gitu. Capture buktinya udah selesai. Nah, pelaporan apalagi? Pelaporan mau DJP online juga dari rumah bisa. Jadi nggak keluar dari rumah pun untuk melakukan kewajiban perpajakan sekarang bisa, Bunda. Iya. Makanya konsep konsep perpajakan nantinya adalah kita mengedepankan adalah namanya klik. Nah, klik ini berarti kita melakukan semuanya lewat digital, lewat online. Asal jadi, persyaratannya lengkap. Itu itu. Ini yang kadang yang persyaratannya tidak lengkap. Begitu buka, masukkan EPIN-nya lupa. Masukkan passwordnya lupa. Ternyata sampai di tengah lagi Pak, ada nih kejadian kemarin juga sampai di tengah. Itu kan ada penghasilan per tahun, kemudian utang piutang. Nah, utangnya ketinggat juga Pak. Paksa ke bank pulang, keluar juga. Nah itu jadi sebelum kita membuka, maksud saya sebelum kita buka kita harus melengkapi dulu ya Pak ya, persyaratan apa yang kita butuhkan di sana begitu. Iya benar Bunda. Jadi memang sebelum kita melakukan akses itu kita memang harus siap dulu. Data-datanya sudah siap. Jadi waktu kita ngakses tinggal kita isi udah selesai gitu Bunda. Oke. Kalau di dalam laporan tahunan, Pak, ini pencerahan aja kita. Kalau di dalam laporan tahunan mungkin ada para wajib pajak yang baru gitu atau yang lama lupa begitu. Apa yang dokumen yang harus kita siapkan selain daripada identitas kita? Yang disiapkan adalah EVIN-nya saja, Bunda. Iya, isinya di dalam itu maksud saya Pak yang terkait isi di dalam kalau yang bisa dibikin duluan. Iya. Jadi kalau wajib pajak kalau di SPT tahunan itu adalah terkait dengan pertama penghasilan. Yang kedua adalah harta. Nah, itu dia. Daftar harta ini yang harus ada gitu. Harta itu baik rumah, properti, terus mobil, kendaraan, tabungan, deposito, investasi dan lain-lain. Nah, itu kapan diperolehnya, tahun belinya, jadi tahun menerimanya. Kalau dapat warisan atau hibah berarti kapan dapat hibah atau warisannya, dan nilainya berapa. Nah itu yang harus disiapkan beserta nilainya. Lah untuk yang barang-barang seperti barang tetap kayak properti, mobil dan kendaraan itu nilainya akan tetap. Jadi kalau kita sudah saya beli rumah gitu. Misalnya saya beli tahun 2020
rumah harganya 100 juta. Ya. Nanti waktu pelaporan di 2022 itu akan tetap, tidak akan kita ubah. Karena nilai yang di sini adalah nilai perolehan. Jadi nilai waktu kita beli atau kita buat. Nah, tapi kalau untuk yang seperti tabungan itu kan naik turun ya Bunda. Iya betul. Nah, kadang kita pas butuh berarti tabungan kita berkurang. Iya. Kadang kalau pas kita banyak rezeki berarti tabungan bertambah. Maka yang dirubah di kolom harta itu terkait nilai tabungan biasanya. Begitu juga mungkin terhadap taksiran nilai harta bergerak misalnya Pak, seperti mobil misalnya. Makanya kalau terkait dengan rumah, mobil, kendaraan, emas itu harganya tetap Bunda. Di perpajakan tidak berubah. Jadi nilainya adalah nilai perolehan. Walaupun itu nanti nilainya turun, tapi di perpajakan itu nilainya sama. Nah, walaupun iya, yang berbeda adalah terkait dengan tabungan dan deposito. Karena bisa aja tabungan dan depositonya berubah. Kalau depositonya tetap semama deposito, bikin deposito 50 juta nggak diapa-apain terus gitu, ya udah nggak akan berubah gitu. Nah, memang berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya ya, pasti nilai barang itu kan turun atau naik Nah, terkait sesuai dengan harga pada saat itu. Tapi kalau di perpajakan yang digunakan adalah, makanya nilai ini adalah nilai perolehan. Jadi kalau kita belinya tahun 2021, 2020 150 ya nanti sekarang sudah naik menjadi 350, tetap diperpajakan nilainya 150 Bunda. Oke, atau mobil misalnya waktu beli kita 225, sekarang tinggal 100 juta gitu. Iya, 100. Nah, itu tetap ditulis dulu sekitar 200 juta gitu. Oke, apakah kondisi ini tidak merugikan para wajib pajak, Pak? Nanti kan pajak dihitung dari... Enggak, karena harta itu enggak dihitung. Enggak ngaruh ya? Pajak itu enggak dihitung dari hartanya. Okay. Jadi pajak itu dihitung dari penghasilan. Jadi mau hartanya berapa itu enggak. Yang dihitung adalah penghasilan. Iya, karena masing-masing harta benda itu sudah punya pajak masing-masing. Iya, jadi waktu kita beli sudah kena pajak kan karena dari penghasilannya. Betul, makanya iya. Nah, di pajak itu bukan, jadi jangan khawatir, terkait dengan harta. Jadi banyak harta itu enggak tentu pajaknya banyak gitu, enggak. Jadi kita pajak itu dikenakan atas penghasilannya. Cuma yang penting harta ini sudah diperoleh dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Kenapa saya harus bilang harta ini diperoleh dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak? Karena kalau kita memang sudah penghasilan kita sudah tinggi ya, mau harta kita banyak pun nggak masalah. Karena kan saya penghasilannya sudah dikenakan pajak. Nah, yang repot itu memang kalau hartanya banyak tapi penghasilannya itu belum dikenakan pajak. Nah, ini yang jadi temuan gitu. Yang khawatir kan, orang khawatir terkait dengan pajak gimana? Ya karena harta saya nanti ketahuan pajak gitu. Nah, karena dia khawatir karena penghasilannya belum sesuai dengan profil hartanya. Tapi kalau sudah sesuai dengan profil hartanya, insya Allah nggak akan ada masalah. Aman gitu. Iya. Ini yang juga sering menjadi dilematis Pak bagi para wajib pajak. Jangan-jangan kalau saya masukin semuanya nih nanti pajak bengkak bengkak. Jadi pajak yang pertama yang perlu dipahami wajib pajak ini terkait dengan penghasilan. Jadi harus disamakan antara profil kita dengan penghasilan kita gitu. Menyamakan gimana ya, kita harus sesuai dengan yang sebenarnya berapa penghasilan kita. Jangan sampai nanti kita hartanya banyak ternyata penghasilannya dikit. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Iya, jadi tanda tanya ya. Okay. Dapat dari mana gitu, bikin sendiri atau gimana gitu. Ya, jangan-jangan bikin sendiri gitu. Oke, baik, saya pencerahan dulu ke Mbak Pipit. Mbak Pipit, menu-menu yang ada di dalam DJP online atau M-Pajak apa saja nih yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak? Untuk menu-menu sendiri, yang pertama yang di DJP online, pertama ada menu profil, kita bisa mengakses profil kita, mau ganti password bisa, kemudian ada
Menu bayar ini terkait e-billing. Nah, itu dia. Itu Apa untuk aja nih isinya di menu bayar? Oke. Untuk yang menu bayar kita bisa membuat kode billing, pembayaran pajak, kemudian kalau sudah dilakukan pembuatan kode billing, keluar cetakan PDF biasanya. Nah, itu bisa untuk pembayaran via internet banking, kita tinggal memasukkan ID billing. Di menu bayar bisa nggak bayar listrik, bayar ledeng? Oh, saya butuh penjelasan lebih rinci. Iya. Jangan Makanya saya nanya juga dari apakah ada perbankan di situ ya. Iya. Khusus untuk Oke, yang lanjut. pembayaran ID billingnya hanya untuk yang terkait perpajakan, terkait pasal 21 atau pembayaran terkait pajak UMKM dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menu lapor. Nah, untuk yang DJP online terdapat menu lapor, ada 2 menu, ada e-form sama e-filing. E-filing itu untuk yang karyawan, e-form untuk usahawan. Seperti itu. Oke. Kemudian ada yang terakhir ada menu layanan. Menu layanan ini hampir sama seperti M-Pajak tadi, ada menu untuk terkait KSWP, kemudian menu pembuatan surat keterangan PP23, SKF, dan EPPHTP. Terus untuk yang terakhir ada menu layanan EPBK apabila wajib pajak ada yang terjadi kesalahan pembayaran, kode bayarnya salah atau ada kelebihan dan lain-lain. Bisa dipindahkan ke akun pajak yang berbeda atau akun pajak yang benar itu melalui EPBK. Jadi di menu utamanya tadi di layanan ya? Betul, ada di menu layanan. Seperti itu. Itu untuk yang di DJP online. Kemudian untuk perbedaannya dengan yang M-Pajak, perbedaannya yaitu tidak ada menu lapor. Tidak ada menu lapor. Untuk yang menu pembayaran sudah ada sama pembuatan kode billing dan menu layanannya sama terkait KSWP, terkait pembuatan surat keterangan SKF maupun terkait pembuatan surat keterangan PP23 untuk yang UMKM. Seperti itu layanannya, Bunda. Di layanan juga adakah menu konsultasi? Untuk menu konsultasi kemungkinan masih ada ini terkait informasi perpajakan aja, Bunda, sama ada tenggat waktu, ada info layanan terkait tenggat waktu kapan kita paling lambat pelaporan dan paling lambat jatuh tempo pembayaran dan informasi perpajakan. Terkait untuk konsultasi sih mungkin ini kita ada kering pajak, info terkait kering pajak sama ada WA layanan. Akan diarahkan ke WA ataupun konsul via telepon langsung ke kantor pajak. Seperti itu, Bunda. Oke. Baik. Agak-agak rumit ya. Tapi kalau melihat Karena aplikasi. melihat Kalau harusnya lihat tampilannya. mungkin sudah paham pasti. Iya. Iya, karena maksud saya begini, di 2 jalur tadi diharapkan itu dapat memenuhi semua kebutuhan dari para wajib pajak, termasuk tadi adanya kolom konsultasi, kolom cari event sendiri begitu atau cari password sendiri begitu dengan email mereka. Begitu. Nah, itu tuh yang supaya agak mudah gitu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin bagi Dirjen Pajak mungkin Pak ya, sehingga dibuat seperti itu begitu. Dan ini juga dibutuhkan mungkin ada evaluasi kemudian hari nanti apa yang dapat dilakukan untuk mempermudah ya. Karena maksudnya begini, ketika para wajib pajak melakukan pelaporan misalnya melalui online atau melalui M-Pajak, mereka merasa agak rumit. Nah, lalu mereka tidak menggunakan. Akhirnya maksud saya aplikasi ini tidak efektif begitu. Iya. Benar, Bunda. Jadi memang kita juga melakukan namanya review terkait dengan sistem informasi perpajakan ini. Dan insya Allah nanti di 2004 kita akan memang akan meluncing sistem baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Sistem baru ini yang memang akan memudahkan. Kalau kita kan selama ini mengisi formulir banyak banget. Iya, betul sekali. Nah, itu yang tadi saya maksudkan. Formulir banyak banget, padahal sebenarnya ada beberapa formulir yang sebenarnya nggak perlu diisi gitu kan, tapi harus kita lampirkan. Ini jadi nggak efektif. Makanya nanti di sistem baru ini yang akan kita dirubah. Jadi terkait dengan pelaporan juga berubah. Jadi memang proses sekarang sudah jadi, sistemnya sudah jadi. Ini pelatihan untuk semua pegawai
dan nanti launchingnya itu sekitar Mei 2024 setelah apa namanya pemilu. Jadi biar tidak mengganggu ritme pemilu. Kemarin sebenarnya sudah siap dan sudah harus di launching sebenarnya di awal tahun 2024. Tapi karena memang ada pemilu, kita tidak ingin membuat gaduh di pemilu, maka setelah pemilu selesai di Mei kemungkinan kita akan launching untuk sistem yang baru. Nah, sistem baru ini yang akan mengedepankan namanya 3C. Ya, 3C itu apa? Klik, call, counter. Jadi wajib pajak diarahkan adalah yang pertama klik dulu. Nanti di aplikasi diklik, kalau memang tidak terpenuhi call. Jadi melalui telepon. Baru terakhir counter. Ini yang diharapkan nanti juga akan mereduce SDM, Bunda. Jadi nanti kantor-kantor pajak mungkin hanya kesunyian orang. Benar, Bunda. Jadi yang terjadi nanti akan gitu. Jadi memang sebanyak mungkin yang bisa otomatis akan otomatis. Jadi kayak sekarang bikin SKF itu kalau dulu kan harus ngajukan permohonan, kita teliti, nanti baru dibales surat gitu kan. Kalau sekarang wajib aja tinggal klik udah jadi gitu. Paling 5 klik 2 menit udah jadi, udah dapat suratnya tanpa harus ke kantor pajak. Lah, layanan-layanan ini nanti yang akan dikedepankan. Dan terutama nanti terkait dengan SPT tahunan. SPT tahunan itu udah banyak yang masukan, Bunda. Rumit gitu. Iya, makanya itu. Jadi agak-agak makanya salah satu penyebab mungkin Pak kenapa SPT tahunan tuh banyak yang tidak menyampaikan. Iya, karena itu memang kita pahami juga. Karena pertama kenapa rumit, karena pengennya dari instansi pajak pengennya ada data yang sesuai. Jadi ini karyawan berarti ngisinya formulirnya ini. Karyawan pun nanti dibagi. Karyawan yang penghasilannya kurang dari 60 juta sama lebih dari 60 juta. Ngisinya beda lagi formulirnya. Belum yang usahawan. Nah, usahawan nanti beda lagi gitu. Nah, ini nanti akan dipersingkat kalau infonya itu hanya satu form. Jadi form nanti bentuknya pertanyaan, tinggal wajib pajak menjawab dan mengisi. Bila menjawab gitu. Sesuai ini nanti muncul lagi. Jawab A, nanti berarti butuh isian ini. Kalau enggak berarti enggak butuh isian ini gitu. Jadi itu yang nantinya akan diperbarui dan kita tunggu aja. Itu udah kita tunggu. Tahap ini memang dibikin rumit ya. Maksudnya agar kita lebih banyak belajar. Iya, Bunda gitu. Oke, baik, saya ke Mbak Pipit. Kita ingin pencerahan. Nih banyak juga teman-teman kita yang kurang mengetahui. Bisa aja nyebutnya PP21, PPH 23, PPH apa sih katanya? Yang dari PPH 23 itu apa saja? PPH 21 itu apa saja begitu. Nah, kewajiban perpajakan itu apa saja, Mbak Pipit? Nah, untuk kewajiban perpajakan yang terkait karyawan itu biasanya PPH 25 istilahnya. Itu apa isinya? Itu terkait pajak penghasilan, terkait perhitungan penghasilan karyawan yang sudah memenuhi PTKP, misal penghasilan minimal biasanya 4,5 juta. Apabila di bawah 4,5 juta itu pasti tidak kena pajak. Nah, terkait per bulan ya. Betul, terkait perhitungannya penghasilan bersih dikurangi PTKP batasan kena pajak. PTKP-nya itu menyesuaikan dengan tanggungannya, apakah sudah menikah, tanggungan anaknya berapa, kemudian selisihnya itu baru dikalikan tarif. Nah, tarifnya itu tarif progresif, biasanya 5% yang batasan paling bawah. Nah, itulah namanya PPH pasal 25-nya. Nah, untuk yang badan usaha itu terkait orang pribadi. Nah, untuk yang badan usaha itu ada pasal 21 perhitungan pajak karyawan. Jadi karyawan di perusahaan itu biasanya ada perhitungan pajaknya. Pasal 21 seperti tadi perhitungannya, Bunda, terkait pajak penghasilannya. Kemudian pasal 22, untuk yang pasal 22 itu biasanya untuk instansi pemerintah, perpajakan pembelian barang. Pembelian barang yang lebih dari 2 juta biasanya dikenakan PPH 22. Itu untuk yang instansi. Kemudian ada lanjutannya PPH 23. PPH 23 itu pajak terkait jasa ataupun sewa biasanya. Nah, seperti itu untuk yang badan usaha seperti juga. Seperti misalnya upah tukang gitu ya, masuk ya di situ ya. Jasa
atau sewa gitu ya? Untuk jasa, untuk yang di sini jasanya terkait badan usaha. Oh, badan Apabila usaha. orang pribadi nanti kembali ke honor pasal 21. Oh iya betul. Gitu. Kemudian ada yang namanya PPh final. Nah, untuk yang PPh final ini biasanya terkait UMKM bisa masuk. PPh final, pembayaran UMKM yang 0,5%. Seperti itu, Bunda. Oke. Ya, menambahkan Bunda. Jadi yang PPh 21 tadi terkait dengan pemotongan karyawan. PPh 22 ini khusus untuk di daerah tanah laut, ini yang banyak juga selain tadi instansi pemerintah adalah pemotongan hasil pertanian dan perkebunan. Itu oleh badan industri. Jadi umpama pabrikan membeli sawit atau karet dari petani itu memotong PPh 22 sebesar 0,25%. Biar nanti petani-petani di tanah laut, loh kok saya dipotong ya? Memang sudah dipotong sama industri tapi 0,25%. Padahal kewajibannya kalau UMKM 0,5%. Jadi masih ada kewajiban. Biar nanti enggak saya udah dipotong dipotongnya hanya 0,25, masih kurang. Nah, terkait dengan PPh 23 tadi itu terkait jasa tapi rekanannya adalah badan usaha. Dan juga sewa selain sewa tanah dan bangunan. Misalnya kayak EO gitu Pak ya? Ya, misalnya IO-nya CV gitu. Saya jasa IO. Nah, nanti itu dipotong PPh 23. Nah, misalnya konsultan pakai CV gitu kan, rekanannya CV. Nah, konsultan umpama jasa listrik gitu kan, instalasi listrik. Nah, maka memotongnya adalah PPh 23 gitu. Gitu, iya. Ada perbedaan prosentasi dari PPh 23 dengan PPh 21 tadi, Pak? Ada. Jadi memang di PPh 23 tarifnya itu 2% untuk yang punya NPWP dan 4% yang tidak punya NPWP. Sedangkan PPh 21 kalau kita jasa itu tarifnya adalah 5% tapi dikalikan 50%. Jadi secara rate sebenarnya 2,5%. 22,5%, kalau tidak punya NPWP 3%. Jadi terpautnya hanya sedikit, Bunda. Iya. Jadi artinya lebih banyak yang orang pribadi ya, Pak? Ya, jadi kalau untuk lebih banyaknya memang lebih banyak di orang pribadi. Gitu. Oke, iya. Ya, ini perlu dipahami. Perlu dipahami. Ini kemarin ada pertanyaan juga katanya Pak. Ada yang malah ke double Pak. Ada di PPh 21, kemudian juga ada di PPh 23. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ke double ya. Jadi satu objek itu biasanya emang satu pemotongannya hanya satu pasal gitu. Nah, ini makanya tadi kalau sampai ke double kayak gitu, ada namanya dipindah bukukan tadi Mbak Vivit di EPBK itu dipindah bukukan, nanti bisa untuk bayar bulan berikutnya untuk kewajiban bulan berikutnya atau dipindahkan ke jenis pajak yang lain. Iya, makanya tadi Mbak Vivit saya nyari ruang konsultasinya. Ya, ini terkait dengan itu, mau konsultasi gitu. Pas double itu kemana saya, apa yang harus dilakukan gitu, kemana saya harus mengarahkan ini seperti itu. Nah itu, oke. Melihat dengan menu-menu yang banyak tadi, Mbak Pipit selaku pelaksana, apakah ini sudah dijadikan bahan sosialisasi bagi para wajib pajak kita, atau mungkin ada semacam misalnya brosur atau apa yang langsung dikirim ke para wajib pajak? Untuk terkait informasi, kita ada brosur, ada di kantor. Bagi wajib pajak yang datang, biasanya kita kasihkan informasi terkait brosur itu. Kemudian kita ada beberapa layanan, ada melalui sosial media, ada Instagram. Secara berkala selalu kita informasikan info-info terbaru. Dan di situ juga ada layanan chat juga di Instagram apabila ada kesulitan dan lain-lain. Dan kemudian kita ada WA admin. Nah, ini yang lebih responsif lagi. Karena kita bisa langsung permintaan EVIN dan lain-lain. Apabila minta aplikasi juga kita kasih linknya, seperti itu. Apabila ingin konsultasi lebih lanjut, bisa juga datang ke kantor untuk yang install aplikasi biasanya. Seperti itu. Maksud saya, adakah semacam bagan begitu? Nah, bagan yang mempermudah para wajib pajak untuk masuk dalam baik aplikasi M-Pajak atau DJP online.
untuk akses pertama kali F mulai dari pertama gitu bagannya ada gitu, ada alur-alurnya supaya panduan itu dapat membuat mereka tidak bingung dan mempercepat prosesnya. Oh, betul Bunda. Apabila sudah chat di WA, kami biasanya sambil mengirimkan link tutorial juga. Iya, Dan tutorial persyaratannya ya, juga sudah lengkap. Kami kirim plus formulirnya di WA tersebut. Tinggal mengirim balik dan biasanya kami kirimkan WA berupa link tutorial juga seperti itu. Oke, karena ada keluhan juga, apalagi bagi para wajib pajak yang baru begitu ya. Nyamannya kantor pajak Juapang ya. Nyaman betul itu maksudnya. Iya, karena sambil. Notifnya masuk di mana Mbak kalau pajak ini? Notifnya masuk ke SMS atau? Kalau M-Pajak di aplikasinya notif untuk yang tanggal batas waktu atau apa itu? Notif maksudnya mungkin ada yang dari pajak untuk si wajib pajak. Harus login dulu sih. Iya, misalnya kan udah login, udah punya Iya. aplikasinya, mungkin ada langsung dari hal-hal yang mungkin disampaikan dari pajak. Biasanya ada tayangan yang apa namanya slideshow yang Running tag. betul. Jadi seperti itu biasanya. gini, kalau di M-Pajak yang sekarang itu memang kayak baru kayak satu arah dan informasinya baru umum. Oh, satu arah aja baru beda. Ya, jadi satu arah dari DJP berupa aturan-aturan dan juga apa namanya wajib pajak permohonan gitu aja. Ya, dua arahnya hanya itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa sistem yang baru itu nanti udah ada namanya tax account dari wajib pajak. Jadi tax account itu gimana? Tax account itu ini gambarannya, ini bocoran semuanya. Sebelum launching. Sebelum launching bocoran. Jadi di tax account itu kita bisa tahu data-data kita. Data-data kita, terus pembayaran kita. Jadi bisa nanti sebenarnya ada fitur kita bayar dulu kayak deposit, kayak GoPay lah. Kayak apa kita deposit. Deposit nanti baru ada kewajiban baru buat bayar itu. Kalau ada kelebihan bayar pajak pun nanti dimasukkan ke akunnya tersebut. Secara otomatis pajak akan dibalikan ke akunnya tersebut. Nah, informasi nanti umpama ada notif, ada pemeriksaan atau ada yang harus diklarifikasi itu juga lewat akunnya tersebut. Jadi tiba-tiba di akun ada notifikasi, Anda akan diperiksa gitu. Nah, nanti ada. Nah, ini yang sedang akan di launching di aplikasi yang baru, namanya tax account buyer, tax account buyer. Jadi apa namanya akunnya wajib pajak gitulah intinya itu. Nah, itu nanti di fitur yang baru, Bang Iwan. Jadi udah versi terbaru aja nih. Iya. Versi berapa nih? 1.2 atau gimana ya, Bang? Tapi kan nanti 2024 ya. Wajib pajak 2023 masih tetap pakai yang lama. ini. Gitu. Iya. Apakah juga nanti termasuk Pak, mungkin orang menyampaikan keberatan pajak atau gimana? Jadi di sana ya menyampaikan surat keberatan pajak. Iya, jadi memang nanti kayaknya fiturnya udah termasuk sampai nanti ada keberatan dan banding. Iya. Jadi sampai keberatan dan banding nanti di situ. Makanya mungkin nanti terakomodir versi baru dalam gitu. layanan dalam fitur layanan itu ada banyak di sana. Di situ nanti sampai ke sana Pak ya. Iya, jadi sampai di sana sampai proses nanti kalau memang kelebihan pembayaran dibalikin itu akunnya di situ. Dan kita kalau mau saya pengen nganu aja deposit itu juga bisa gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kita mau bayar pajak kan harus sesuai jenis pajaknya. Ya kita deposit nanti tinggal ternyata ada kewajiban pajak ini, maka deposit kita berkurang gitu. Jadi diarahkannya akan seperti itu, Bunda. Iya. Otomatis berarti ya. Artinya dompet untuk pajak ada. Nah, ya dompet untuk belanja ada. Iya, seperti itu. Ya, supaya lebih mudah ya. Pajak juga Dirjen Pajak juga dapat memastikan gitu. Ini jangan nanti keluar tagihan nggak bayar-bayar gitu kan. Iya, kalau sudah ada di dompetnya situ sudah aman. Oke, begitu banyak Pak ya layanan dari pajak. Semata-mata tujuannya adalah untuk mempermudah ya para wajib pajak ya dan juga menjaga keamanan dan kerahasiaan dari wajib pajak itu sendiri. Tinggal
memilih yang mau DJP online atau yang mau M-Pajak atau mau datang langsung ke kantor. Iya. Nah, ini berhubungan dengan datang langsung ke kantor. Apakah nanti aplikasi juga bersentuhan dengan GPS, Pak? Karena kan mungkin ada yang ingin cari tempat yang terdekat, KPP yang terdekat di mana nih? Apakah masuk di situ juga? Jadi kan tinggal klik aja jadi. Iya. Jadi di M-Pajak kalau kita sudah masuk di aplikasi M-Pajak itu udah langsung mengarahkan kantor pajak terdekat. Nah, itu. Jadi udah sesuai umpama kita GPS-nya di sini, langsung nanti di aplikasi M-Pajak itu kantor terdekat adalah KP2KP Pleheri. Ya, dan sudah ada petanya. Jadi wajib pajak akan lebih mudah gitu. Ya? Ada mapnya. Seperti orang baru datang dari daerah kan 10 meter belok kiri. Saling ke janda. Hanya keamanan. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM di mana saja Anda berada ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah untuk mempermudah ya, untuk mempermudah, meringankan dan juga untuk mengamankan para wajib pajak ya, dan segala fitur dan segala layanan yang diberikan selalu dievaluasi untuk perbaikan di kemudian hari. Dan ada kabar gembira juga, 2024 nanti akan meluncur versi terbaru, kita tunggu aja. Baik, untuk sementara Pak, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, artinya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun saya tetap ingin ada pesan-pesan penutup. Saya tidak pesan terakhir ya. Bahaya, Bu. Iya, bahaya. Pesan penutup Pak, silakan. Ya, terima kasih Bunda Nelly, para pendengar sahabat Radio Tuntung Pandang, bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini selalu berubah. Jadi strategi terkait dengan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan kita sudah mengakomodir untuk kebaikan atau kemudahan untuk wajib pajak. Salah satunya yang nanti akan kita kembangkan adalah 3C, jadi klik, call dan counter. Nah, ini yang akan nanti kita kembangkan. Jadi memang arah perpajakan ini akan memudahkan dari sisi wajib pajak dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga nantinya dengan hal-hal tersebut wajib pajak akan lebih sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakannya, Bunda. Dan dengan lebih sukarela maka penerimaan pajak bisa lebih meningkat dan lebih banyak bisa untuk pembangunan, dan semoga nanti bisa menjadikan Indonesia maju, Bunda. Amin. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua, khususnya para wajib pajak ya, untuk terus dapat meningkatkan peran sertanya membayar pajak dengan teratur dan sesuai dengan aturan. Ya, membayar pajak dengan teratur dan sesuai dengan aturan. Ya, jadilah warga negara yang bijak melalui pembayaran pajak. Oke, terima kasih Pak Pri atas kesempatan di pagi hari ini, Mbak Pipit. Terima kasih juga para pendengar kami yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPR Radio Tuntung Panang FM. Saudara pendengar